Halo semuanya, memang sudah lama sejak kita melakukan video ini, cuman melihat apa yang sedang terjadi, kami rasa ini adalah hal yang penting untuk kami utarakan. Kami hari ini pakai baju hitam karena kami semua sedang berduka, sedang bersedih tentang apa yang terjadi di negara Indonesia ini. Ya, dan sebelum kita memulai, kami berdua pengen mengucapkan turut berduka cita kepada saudara Afan Kurniawan, supir ojek online yang ditabrak dan dilindas oleh Brimob dan meninggal dunia. Kita ingin mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga, rekan-rekan yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan dan kejadian ini menjadi refleksi untuk kita semua ya. Beliau sungguh adalah pahlawan Indonesia yang gugur dalam melaksanakan tugasnya. Ya. Sebelum kita bahas ke situ, kita akan tarik mundur lagi. Apa sih sebenarnya yang terjadi di demo-demo ini? Apa tuntutan-tuntutan dari kita semua untuk Dewan Perwakilan Rakyat? Nah, jadi demo ini muncul karena ada pemberitaan tunjangan DPR yang naik drastis. Adanya tunjangan-tunjangan yang banyak sekali dan sampai di angka yang tidak masuk akal menurut kami semua. Lalu banyak sekali statement-statement dari yang harusnya menjadi perwakilan rakyat yang juga tidak mewakili dan tidak bijak sebenarnya untuk diucapkan. Contoh ketika adanya isu tunjangan tersebut, lalu mereka menanggapinya dengan kata cuma segini, cuma 12 juta, cuma segini, ini tidak besar. Dan ada juga yang bilang yang protes itu adalah orang tolol dan semuanya. Jadi banyak sekali statement-statement yang sebenarnya tidak bijak yang keluar dari mulut Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun yang bilang karena ini semua masuk akal karena perjalanan menuju kantor itu harus menempuh macet. Yang ironisnya kemacetan ditempuh biasanya dengan mobil mewah yang juga hasil dari fasilitas pajak dan rakyat yang membayar. Ya. Bagaimanapun ini semua terjadi setelah ketika pengumuman adanya kenaikan dalam tunjangan, sebuah video dan footage viral di dalam kantor Dewan Perwakilan Rakyat. Para orang-orang ini yang seharusnya mewakilkan rakyat, mewakilkan kami semua joget-joget dengan gembira. Tentu ini menimbulkan rasa amarah, rasa kekecewaan dari seluruh rakyat Indonesia. Dan rasanya malu sekali ya mendengar banyak sekali statement dari anggota yang harusnya menjadi perwakilan rakyat gitu ya. Di saat meremehkan besarnya tunjangan tersebut dengan kata cuma atau mewajarkan itu semua dan bilang protesnya kita ini berlebihan gitu. Apalagi kalau mempermasalahkan atau mengeluhkan soal pekerjaannya di saat naik mobil mewah, rumahnya bagus, pakai barang branded gitu ya. Dan bukan hanya mengenai hal itu. Permasalahan dari ini semua adalah tunjangan naik, mereka berbahagia. Sedangkan tunjangan itu dinaikkan dari hasil pajak yang juga dibayar oleh rakyat, yang wajib dibayar oleh rakyat. Kok bisa mereka memberikan pembelaan terhadap tunjangannya tersebut dan membandingkan dengan pekerjaannya? Di mana pekerjaannya bisa kita lihat dari gaya hidupnya sangat mewah dan berkecukupan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di daerah-daerah, kebetulan aku juga baru pulang dari Nusa Tenggara Timur, aku ke salah satu desa namanya Desa Kuaitai yang lagi terkena bencana alam, jalanannya banyak rusak, rumahnya hancur, banyak anak-anak sekolah yang harus jalan kaki ke sekolahnya, kehilangan orang-orang yang mereka sayang. Dan dengan fasilitas yang sangat minim tersebut, dengan keadaan yang sangat miris tersebut, guru-guru di sana tetap mengajar, anak-anak di sana tetap jalan ke sekolah, jalan kaki, menempuh perjalanan yang udah rusak, dan sebenarnya bahaya ya untuk anak-anak melewati jalan itu karena habis kena longsor, untuk menimba ilmu gitu, dan tetap melakukan pekerjaannya dengan senyum, nggak mengeluh, nggak teriak-teriak minta tunjangan yang besar, padahal jasanya sangat besar sebenarnya untuk bangsa ini. Jadi itu yang membuat aku sebenarnya marah banget ya pas ngelihat statement-statement, ya kan cuma segini, ya kan wajar aja tunjangan ini segini. Kayak aku melihatnya tuh kayak malu banget sebenarnya.
Mari kita coba bedah alokasi dana dan tunjangan bagi orang-orang yang bekerja ini. Pertama, banyak diberitakan bahwa DPR itu tunjangan dinaikkan hingga 100 juta rupiah. Sedangkan banyak guru-guru di pelosok-pelosok dan daerah sana yang hanya dapat 300 ribu rupiah per bulan. Bahkan kurang. 100 juta bahkan lebih, 300 ribu bagi guru-guru bahkan kurang. Guru-guru pekerjaan yang sangat mulia yang akan bertanggung jawab bagi generasi-generasi berikutnya hanya diberi 300 ribu rupiah bahkan kurang per bulan. Bagaimana 300 ribu rupiah itu untuk mengejar 100 juta? Maka guru-guru ini harus bekerja keras, melewati jalan-jalanan yang rusak, bahkan kadang melewati kali, tidak dapat fasilitas mewah. Dalam sekolah yang infrastrukturnya pun juga sudah rusak. Harus bekerja 333 bulan setiap hari tanpa libur, 333 bulan atau setara 27,7 tahun atau 28 tahun. Jadi ya wajar saja sebenarnya kalau rakyat marah karena adanya ketidakadilan ini. Dan kita bayar pajak, itu adalah uang kita yang dipakai. Ya wajar aja kalau misalnya terjadi demo besar-besaran yang terjadi di tanggal 25 Agustus sampai hingga hari ini gitu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebuah institusi yang seharusnya melayani dan mengayomi para rakyat, melayani dan mengayomi kami semua, malah justru menindas, melempari gas air mata, memukuli, menyeret, menabrak orang-orang yang juga membayar dan menggaji mereka. Bagaimana ini? Ini dulu sempat 5 tahun lalu di tempat aku, Minnesota, itu terjadi police brutality 2020. Kasusnya mungkin Anda tahu mengenai George Floyd. Ketika beberapa polisi seorang polisi menaruh lututnya di leher orang, dan ini masalah rasisme, police brutality, diskriminasi menjadi sangat luas sehingga ada riot. Ini terjadi, seluruh dunia tahu. Dan kurasa apa yang terjadi di Indonesia mungkin lebih parah daripada itu sekarang. Aku ada di saat itu terjadi di Minnesota, aku melihat itu semua. Tapi apa yang aku lihat sekarang, menurut aku jauh lebih menyedihkan dari apa yang terjadi sebelumnya. Ini sudah pengkhianatan menurut aku. Ya, dan malah sebenarnya ya, kasus saudara Afan Kurniawan adalah salah satu contoh dari ribuan kejadian yang udah terjadi bertahun-tahun ini atas ketidakadilan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini bukan berita pertama, justru ini nggak tahu udah berita keberapa tentang masyarakat, rakyat sipil yang dipukuli, yang tidak diadili, dihukum. Dan itu termasuk hal-hal yang jarang diobrolin ya, soal mobil fasilitas rakyat yang dipakai menggunakan strobo dan pengawalan. Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan sistem ini sangat, bukan hanya memprihatinkan, tapi sangat-sangat merugikan kita semua sebagai rakyat Indonesia yang cinta akan negaranya. Ya, dan di saat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut sedang mencalonkan diri, setiap hari pasti akan selalu posting di sosial media, lagi belusukan, lagi main ke gang-gang kecil, lagi mengunjungi sekolah-sekolah. Tapi di saat seperti ini, kenapa work from home? Kenapa di saat ada demo kalian ada di rumah? Metodologi apa yang lebih menarik ketika kita lihat negara-negara maju, para public servant, lagi dan lagi, pelayan rakyat, itu tidak digambarkan menjadi orang-orang yang hidup dengan kemewahan, dipenuhi fasilitas-fasilitas yang dibayari oleh taxpayers money atau dari pajak gitu. Ini kita lihat di negara maju tidak ada yang seperti itu. Mereka menjadi orang yang betul-betul mencoba untuk melayani rakyat. Idealnya seperti itu. Semoga kejadian ini bisa menjadi refleksi dan penggerak untuk kita semua, membuka mata bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Dan semoga uang pajak yang kita bayarkan tidak dipakai untuk membeli jam-jam mewah para Dewan Perwakilan yang dipakai di rapat-rapat itu ya. Semoga itu bukan uang kita. Semoga itu uang pribadi mereka. Panjang umur perjuangan, hidup demokrasi Indonesia. Semoga tidak rip keadilan. Semoga keadilan masih bisa kita perjuangkan.